Sudah semua? Ya, semangat. Semoga ini nanti bisa diterapkan ya. Siapa lagi yang belum? Masih ada yang belum? Sudah ya? Ayo Regi. Kemudian tidak boleh membawa makanan pas jam pelajaran. Bagaimana? Boleh. Tidak boleh. Disimpan. Ini kalau tidak boleh makan di pergantian jam, jangan. Oke? Kita tidak perlu tahu dari siapa. Guru matematika di SMA Negeri 1 Bangun Purba ini sudah 3 tahun setengah. Mungkin masih untuk biologi saya masih wajah-wajah baru semua, makanya tadi agak bingung memanggil apa gitu. Saya CGP angkatan 5 untuk Kabupaten Rokan Hulu. Saat ini akan melaksanakan tugas aksi nyata namanya. Itu bagian dari Merdeka yang paling terakhir. Setiap poin kami itu harus ada unsur dari Merdeka itu, dan terakhir kali itu A, aksi nyata. Dan saat ini kami ditugaskan untuk melakukan aksi nyata tentang mensosialisasikan apa pemahaman kami tentang guru penggerak yang telah kami pelajari sampai dengan saat ini adalah modul 1.4. Sebenarnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada MGMP Biologi melalui Bu Siti Dualom dan semua Bapak Ibu yang hadir di sini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh memaparkan pemahaman saya. Bukan niat untuk menggurui, tapi ini bagian dari tugas, dan sekiranya kita boleh berbagi, dan nanti mungkin banyak masukan dari Bapak Ibu juga yang boleh saya terima untuk suatu pengalaman yang akan kita bawakan kepada pendidikan guru penggerak. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu, guru penggerak itu akan diadakan sampai dengan angkatan ke-13. Dan saat ini sedang pada fase angkatan 8, 9, dan 10. Kalau kapan dibuka, kita hanya perlu melihat SIM PKB kita masing-masing, karena tidak ada yang tahu kita diundangnya di mana, karena memang SIM PKB yang mengundang, baru kita mendaftar dengan tahapan-tahapan seleksi yang akan kita lalui. Saya juga namanya tidak begitu yakin akan lulus, karena ini hal yang baru, dan sekolah untuk Rokan Hulu saya sama dengan Bu Ella yang juga seakan-akan mengambil posisi Bu Ella di sini, bukan ya Bu ya? Saya juga tidak tahu awalnya kalau Ibu berada pada MGMP Biologi. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya. Ini pemahaman saya Bapak Ibu ya. Namanya juga belajar, banyak mungkin miskonsepsi dari apa yang seharusnya dengan apa yang saya pahami. Tapi saya mencoba memberikan apa yang terbaik yang bisa saya pahami dari pembelajaran sampai dengan modul 1.4. Sini yang akan kami laksanakan ini adalah sosialisasi bagaimana budaya positif di sekolah. Selama ini kita selalu berpikiran sekolah itu harus melakukan sesuatu supaya berhasil. Tapi mungkin pengalaman saya tidak jauh berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu. Yang menjadi masalah itu selalu mungkin ketika kita berhadapan dengan
peserta didik ya Bapak Ibu, tentu permasalahan di sini diangkat adalah masalah bagaimana di kelas. Nah ini Kak, saya memperkenalkan fasilitator saya itu Bapak Sugiarto, dan pengajar praktik adalah yang sudah tidak asing lagi bagi biologi, itu adalah Ibu Siti Dualum SPD MPD. Nah pada materi modul ini saya akan memperkenalkan modul-modul yang telah dipelajari di modul 1. Ada 4 sebenarnya, yang dimulai dengan filosofi KHD, kemudian dilanjutkan dengan nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi, baru budaya positif. Kenapa ini saya tampilkan? Karena semuanya adalah suatu rangkaian yang kita pahami dari awal hingga bisa terbentuk sebuah budaya positif yang kita harapkan. Nah, untuk filosofi KHD, tujuan pendidikan itu menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi saat ini tidak asing lagi bagi kita ada istilah menghamba pada murid, seperti lagu Profil Pelajar Pancasila. Kemudian dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Bapak KHD mengibaratkan pendidik sebagai petani, di mana anak murid kita adalah sebagai biji yang disemaikan. Bagaimana biji itu diharapkan tumbuh? Seorang petani hanya berperan sebagai pengontrol. Jika biji yang disemaikan diberikan pemupukan yang baik, dirawat dengan baik, disirami, diberi pupuk, kemudian dibasmi hamanya, tentu akan dihasilkan tanaman yang bagus. Nah itu diibaratkan berarti seperti itu juga kita sebagai guru. Seorang anak yang mungkin berbeda latar belakang ketika datang ke sekolah kita, ada sekarang ya di sekolah Bapak Ibu anak-anaknya baik-baik, di sekolah saya anaknya minat pendidikannya kurang. Sebetulnya itu menurut Bapak KHD ini bukan masalah, tetapi kita bisa membentuk bibit-bibit itu dengan menuntun kodratnya, sehingga sesuatu yang tidak baik pada dirinya terkikis lama-kelamaan sehingga dihasilkan sebuah karakter yang lebih baik. Nah, ini sudah tidak asing juga semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak KHD adalah Ingarso Sungkulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, di mana di depan guru itu menjadi teladan, di tengah-tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dan yang menjadi slogan pendidikan adalah yang di belakang, yaitu Tuturi Handayani. Kenapa? Ini karena guru itu menginginkan anaknya menjadi lebih baik dengan dorongannya. Yang ditampilkan itu anak muridnya, bukan gurunya. Jadi kita perannya di belakang layar, tapi kita ingin menghasilkan anak yang baik seperti apa yang kita harapkan. Nah ini tadi dasar-dasar pemikiran KHD itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana kita menuntun anak sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zaman. Kodrat alam mungkin bagaimana dia terlahir, di lingkungan mana dia, keluarga seperti apa, dan kodrat zaman kita tidak bisa abai. Karena seperti saat ini, zamannya adalah zaman teknologi, beda pola among, beda pola asuh ketika mungkin saya waktu anak-anak dengan ketika saya menghadapi siswa sekarang. Dan yang kita lakukan adalah menuntun. Kemudian ini yang agak konotasinya sedih ya kalau dengarnya, menghamba pada murid. Menghamba pada murid itu dalam arti konotasi yang positif, bukan artinya kita sebagai karena kita hamba berarti kemudah di situ, tapi menghamba artinya memberikan yang terbaik yang bisa kita buat untuk pelayanan kepada murid. Artinya menghamba adalah sebagai pelayan. Kemudian bagaimana kita mengembangkan budi pekertinya. Kemudian di sini ini yang tadi ditampilkan bagaimana
guru diibaratkan sebagai petani. Bapak petani menanam, tapi tidak dibiarkan begitu saja. Kita semaikan ilmu kebaikan, tapi kita harus tetap memantau. Di sini dipupuk, kemudian disemprot hamanya. Berarti kita lihat hal-hal negatif yang ada pada sekeliling anak, bagaimana cara mengatasinya. Baru tentunya kita setelah yang terbaik kita berikan akan dihasilkan panen yang hasil yang melimpah seperti ini. Nah, bagaimana filosofi KHD dalam guru penggerak? Segala sesuatunya dimulai dari pola pikirnya Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Untuk bisa memahami pola pikir Bapak KHD, maka kami diberikan nilai-nilai guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak ini mandiri. Diharapkan nanti bukan dari guru penggeraknya tadi, tapi menjadi nilai semua guru. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, inovatif. Keempat, kolaboratif. Yang kelima, berpihak pada murid. Kira-kira di sini nilai mana yang sudah kita miliki ya Bapak Ibu ya? Kalau saya pribadi sepertinya di inovatif saya masih kurang, karena kurang berinovasi. Jadi ilmu harus terus berkembang. Kemudian bagaimana peran guru penggerak itu? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Semua guru adalah pemimpin pembelajaran, setidaknya berada di kelasnya. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Kita sebagai guru kita harus mau membantu teman yang sekiranya membutuhkan bantuan kita bimbing supaya menjadi lebih baik lagi. Kemudian mendorong kolaborasi. Seorang guru, maka saat ini sistem pembelajaran yang diberikan itu pasti dalam bentuk kelompok, karena itu memang arahannya supaya lebih baik dalam berkolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Yang diharapkan di sini, murid yang kita bina, dia sudah mandiri, dia bisa menjadi pemimpin. Pemimpin yang didahului dengan memimpin dirinya sendiri, baru menjadi pemimpin bagi orang lain. Kemudian, nah di sini mungkin bagian yang kami lakukan saat ini adalah menggerakkan komunitas praktis. MGMP adalah salah satu bagian dari komunitas praktis. Artinya kita di sini sekiranya boleh menggugah hati Bapak Ibu juga, nantinya bisa mengikuti guru penggerak dan bisa mengambil hal-hal yang positifnya ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita memahami filosofi KHD dan mempunyai nilai-nilai guru penggerak, kita punya visi yang akan dituju. Maka kita pikirkan apa yang menjadi visi kita. Visi itu adalah arah kemana kita bergerak, kemana kita berjalan, tujuan apa yang akan kita capai di ujung dari sebuah pekerjaan kita. Jadi kita harus punya visi. Nah, dalam pembuatan visi yang baik Bapak Ibu ya, saya juga mungkin sama seperti Bapak Ibu. Saya kira visi sekolah itu tiba-tiba udah jadi aja. Ya Bapak Ibu, yang pernah nggak kita menyusun visi sekolah? Kalau saya dari mulai saya sudah mengajar lebih kurang baru 13 tahun. Baru 13 tahun ya. Jadi masih muda perasaan saya. Saya tahu seberapa tahun saya mengajar, tiba-tiba saya di sekolah udah punya visi. Ya udah saya ikutin saja, dan itu hanya saya tahu ketika ada bagian butuhnya di bagian administrasi saja ketika dibutuhkan. Kalau tidak saya juga lupa. Bahkan visi sekolah mungkin kita ada yang tidak hafal ya Bapak Ibu ya. Hanya visi di atas kertas atau di tembok. Nah, sebenarnya penyusunan visi guru penggerak itu atau sebuah visi dilakukan dengan tahapan Bagja. Bagja ini adalah singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusinya. Selanjutnya, nah setelah rangkaian 3 hal tadi, filosofi KHD, nilai dan peran guru, kemudian visi, semuanya ini bermuara kepada pembentukan sebuah budaya positif. Nah, bagaimana peraturan berdasarkan kesepakatan kelas menjadi sebuah budaya positif? Kita sekarang ini sangat familiar dengan istilah kesepakatan kelas. Jadi ke depannya tidak ada lagi sebuah aturan, yang ada kesepakatan.
Ada yang tahu Bapak Ibu bedanya peraturan dengan kesepakatan? Bisa ya dipahami pasti dalam aturan seperti ini, kesepakatan seperti ini. Saya rasa kita punya pemahaman masing-masing. Nah, di sini ada permasalahan. Saya rasa ini permasalahan umum. Dan kebetulan maaf, untung saja tidak ada guru bahasa Inggris di sini ya. Saya lupa mau bahasnya matematika nih. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Dia maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku. Saya kebayang ini. Kalau siswa saya suruh matematika ya begini keadaannya ke depan. Dipanggil, ogah-ogahan sampai ke depan bengong. Terus kalau ditanya, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol. Kira-kira begini mungkin hasilnya ya. Bingung-bingung sendiri. Dan ini memang nyata sepertinya ya Bapak Ibu ya, bukan cuma di kelas saya ya. Nah, Fajar pun kemudian gurunya berkata, ayo Fajar kerjakan. Cuma karena Fajar tidak menjawab, maka Fajar hanya diam dan gurunya berkata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Mungkin dialihkan kepada yang lain. Yang mau kita lihat di sini, nilai positif mana yang akan kita lakukan untuk mengontrol anak yang seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, budaya positif. Inti dari semuanya adalah kita akan memahami bagaimana sebuah budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan. Kalau konsepnya sekolah berarti di sekolah yang diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Oke. Nah, untuk membangun sebuah budaya positif tadi dimulai dengan perubahan paradigma belajar. Yang nomor 1 saya tampilkan di sana warna merah. Yang kedua, dan selanjutnya dilakukan dengan disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kita harus juga tahu kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, selanjutnya keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira untuk Bapak Ibu, untuk kita semua, istilah mana yang masih asing ini? Restitusi ya. Oke, nanti kita lihat apa itu restitusi. Oke, menunggu dia loading Bapak Ibu, boleh kita bermain dulu. Coba untuk fokusnya. Ini kita nunggu loadingnya kayak ini guru kalau ngeles. Ya Bapak Ibu ya, ketika kita masalah kita sering ngeles di kelas ya. Kalau saya katakan gajah, jawabannya besar, tapi segini. Kalau saya bilang semut, oke Bapak Ibu ya fokus ya, atau fokusnya udah kurang. Semut kecil, gajah besar. Oke Bapak Ibu ya. Sambil ini menunggu loading, saya juga tidak enak, udah capek-capek. Semut. Boleh berdiri Bapak Ibu, biar semangat kita ya. Oke, berdiri semuanya. Kalau salah boleh ngapain nanti ya? Semangat kita kalau salah, yang pertama salah ngapain? Dihukum, nyanyi. Enggak, ini hanya tujuannya supaya fokus kita kembali ke diri kita, karena tadi sudah cuma capek ya. Oke, saya mulai. Kalau saya katakan semut, jawabannya besar. Kecil. Gajah besar. Besar. Gajahnya besar. Oke. Ya, boleh mengkoreksi teman-temannya. Siapa tahu tidak terlihat ya. Oke. Tes dulu, tes. Ini belum. Gajah.
kalau udah ngerjain soal gajah kecil. Nah, bingung itu Bapak Ibu. Kalau udah ketemu X kuadrat nggak ketemu akarnya itu udah berantakan. Tapi kalau biologi keren sekali. Tepuk tangan untuk biologi. Oke, bisa kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Gajah Besar. Gajah Besar. semut Kecil. semut Kecil. gajah Besar. Oke, berarti sudah bisa kita mulai supaya konsentrasi kembali. Yang pertama itu adalah yang tidak terlihat ini adalah perubahan paradigma belajar. Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, selama ini kita berasumsi bahwa guru itu perannya adalah kontrol. Guru berhak atas kontrol kepada muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tahu Bapak Ibu penguatan positif ini? Sering kita berasumsi ketika kita memberikan sesuatu kepada anak saat dia berhasil itu adalah suatu yang layak, tapi itu punya dampak ke belakangnya. Jadi sebetulnya yang ilusi kedua ini sudah kita lakukan sejak kepada anak-anak sejak kecil. Ayo berdiri, kalau bisa nanti kasih permen. Itu penguatan positif tapi dampaknya ada dampak negatifnya. Yang kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya secara pribadi ini paling sering juga dulu saya lakukan. Jadi kalau anak muridnya salah, kita menaikkan emosionalnya. Coba kamu pikirkan, nggak sedih kamu lihat ibu seperti ini? Nah, menghibah-hibah seakan-akan supaya anak itu ada dalam dirinya rasa bersalah. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita ini sebagai guru sudah merasa lebih dewasa dari anak-anak. Jadi pemikiran kita punya hak untuk memaksakan yang sesuatu yang kita pikirkan itu adalah positif. Kemudian teori kontrol itu sementara miskonsepsi tadi kita bandingkan dengan teori kontrol dunia. Yang pertama realistis. Kita harus realistis bahwa kebutuhan kita semuanya berbeda, sama dengan kebutuhan anak. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Cara pandang seseorang terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Kita tidak boleh menyamakan persepsi kita terhadap cara pandang atau persepsi orang lain harus sama. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Cara kita memandang dunia tidak sama dengan cara anak memandang dunia. Dunia kita dunia kerja, dunia anak dunia bermain. Sementara kita juga sebetulnya masih berhak untuk bermain. Kita punya hak untuk punya waktu bermain. Yang selanjutnya, kita harus tahu semua perilaku memiliki tujuan. Sekalipun anak berontak, anak nakal di kelas, dia pasti punya tujuan. Kemudian, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol kita selain pribadi kita. Itu diibaratkan kalau saya punya sesuatu saya genggam, Bapak Ibu memintanya, kalau saya tidak mau, maka ini tidak akan berpindah. Tapi kalau Bapak Ibu punya cara menggugah hati saya membukanya baru bisa terbuka dan bisa berpindah apa yang ada di genggaman saya. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini tetap dibunyikan kolaborasi. Jadi segala sesuatunya saat ini diharapkan dengan sebuah kolaborasi. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Di sini aneh kalimatnya, model berpikir menang-menang. Artinya sesuatu kita lakukan tidak untuk merugikan orang lain, tidak untuk merugikan kita, tapi untuk kebutuhan dan kepentingan bersama. Disiplin
disiplin positif. Yang kedua, untuk membentuk budaya positif adalah disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kemudian kepatuhan pada peraturan. Sementara kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, dan justru itu adalah salah satu alternatif terakhir untuk mendisiplinkan. Jadi ketika kita menghukum anak, itu adalah porsi terakhir jika sudah tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah karakternya tadi. Nah, tetap lagi kembali kepada apa kata Bapak KHD. Disiplin menurut Bapak KHD adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat supaya tidak merdeka suka-suka. Sekarang di negara kita, karena gemar merdeka ini sering disalahartikan, mentang-mentang merdeka tidak ada batasan. Sementara kata Bapak KHD, di mana ada kata kemerdekaan berarti di situ ada disiplin yang kuat. Nah, untuk dapat menyediakan situasi yang aman dan nyaman, salah satu strategi sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif. Ciri-ciri disiplin positif di sekolah itu seperti apa? Yang pertama, mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang. Bukan hanya hari ini dihukum, selesai permasalahan, besok ulang lagi. Kemudian kedua, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan. Biasanya udah punya karakter nih, saya udah baik, anaknya sudah baik, datang teman, ayolah sekali-sekali cabut juga nggak apa-apa. Padahal dia tadi udah berubah, tapi belum tahan godaan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan motivasi internal dengan pembiasaan sejak dini. Suatu perubahan itu adalah sesuatu yang sulit, jadi harus dimulai sejak dini, sekalipun perubahan itu hanya sedikit, sehingga nanti menjadi sebuah pembiasaan. Motivasi perilaku manusia. Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena takut dihukum. Jadi murid sering seperti itu, bukan karena dari hatinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya baik. Siapa tahu nanti kita jadi guru ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kepala sekolah, kita rajin, moga-moga dikatakan oh guru itu baik. Tapi kalau di belakangnya motivasi itu hilang karena sudah tidak ada yang menilai kita. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah yang paling terbaik, yaitu unsur intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri. Selanjutnya, yang mempengaruhi budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa dipungkiri jika kebutuhan kita belum terpenuhi, maka akan sulit kita untuk melakukan sesuatu yang seperti yang diharapkan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kesenangan, fun. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima, penguasaan atau power. Nah, di sini ada contoh kasus. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Nah, akan ada macam-macam jawaban Dimas. Kita lihat. Berdasarkan jawaban Dimas, kita boleh analisis kebutuhan apa. Yang pertama, jika jawaban Dimas
aku merasa bangga dan keren. Berarti motivasinya adalah untuk penguasaan alias pengakuan. Jadi seseorang itu berubah karena minta responnya karena minta pengakuan. Yang kedua, jika jawaban Dimas, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Berarti di sana kebutuhan yang dikatakannya adalah dia butuh kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, mungkin jawaban Dimas, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Karena itu bebas. Ke tempat yang aku suka, bukan ke tempat yang kamu suka. Berarti kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Yang selanjutnya, jika jawaban Dimas, menyetir mobil itu seru. Berarti itu adalah kesenangan. Dia senang hobinya. Oke. Selanjutnya yang harus kita ketahui lagi adalah posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama, pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, seperti yang tadi. Yang ketiga, posisi diri sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Artinya di sini Bapak Ibu, ketika tadi ada permasalahan si Fajar tidur di kelas, kita sebagai guru punya posisi kontrol. Tapi kontrol yang mana yang biasa kita lakukan? Seandainya Bapak Ibu tadi di posisinya, kita panggil anak maju ke depan, kita suruh ngerjain tugas nggak tahu apa-apa, sementara di bangku dia tidur dan malas-malasan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada yang saya ambil itu posisikan diri menjadi teman. Seperti apa itu? Kalau Ibu memposisikan diri sebagai teman, apa yang dikatakan sama Dimas? Kalau kan kita tanya permasalahannya, kenapa dia bisa bermalas-malasan? Sebagai teman. Sebagai teman. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau masalah itu berada di kelas kita, bagaimana tanggapan kita? Ada nggak yang pemarah seperti saya di zaman 5 tahun yang lalu? Oh, kalau saya gitu, kamu belajar atau enggak? Keluar ya, sok-sok keren jiwa matematika. Kalau tidak mau, silahkan keluar. Kalau saya seperti itu, berarti posisi saya sebagai pemberi hukuman. Langsung mengejar anak, dia salah, silahkan keluar. Itu tidak boleh. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau kita membuat, sering ya, kalau anak-anak itu berbuat seperti itu supaya dia merasa bersalah, apa yang kita katakan Bapak Ibu? Supaya dirinya itu yang salah. Sering ya buat gitu ya. Ada Bapak Ibu. Caranya seperti ini. Wajar. Gak kasihan kamu lihat ibu. Udah berkoak-koak ibu dari tadi. Teman kamu belajar, kamu lihat pun tidak. Nah, terbukti kan? Kamu maju ke depan tidak tahu apa-apa. Jadi supaya dia mengibah ke dalam. Itu baik, ada baiknya. Tapi tidak, nilai baiknya nanti akan berkurang dibandingkan dengan nilai negatif yang ditimbulkan. Ketika kita membuat anak merasa bersalah, puncaknya adalah anak itu memberontak, ditahan, dia merasa iya saya salah. Ketika sudah tidak tahan lagi, dia dibuat merasa bersalah, dia akan meledak. Bahkan ledakannya lebih parah dari ketika anak itu dimarahin. Kalau dimarahin hari itu selesai. Kalau yang dibuat merasa bersalah tersimpan terus, lambat kelamaan masa terus saya yang disalahkan akan dituangkan dan meledak dalam mungkin marah dia. Kemudian yang ketiga, seperti kata Bu Eva, memposisikan diri menjadi teman. Ini biasanya kalau memposisikan diri sebagai teman, kita mengajak bercerita. Hai Fajar, ayolah. Kita pakai bahasa sewajarnya dia dengan temannya. Berubahlah. Mau jadi apa kamu nanti? Dengan bahasa-bahasa ya, bahasa teman. Yang keempat sebagai pemantau. Nah ini juga sering ini. Kalau namanya sebagai pemantau, ini biasanya stimulus respon. Ada stimulus, ada respon. Ada peraturan dan ada konsekuensinya.
Jadi pada pemantau ini hitung-hitungannya kuat. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Kalau kamu tidak begini, kamu mau seperti apa? Jadi ada stimulus respon. Untuk pemantau kata kuncinya adalah stimulus respon. Yang keempat adalah posisi kita sebagai manajer. Ini posisi ideal yang diminta. Ideal yang diminta. Kalau pemantau itu stimulus respon, maka pada manajer itu adalah restitusi. Nah, sampai kita kepada kata-kata yang saya juga baru dengar ketika di CGP apa itu restitusi, baru kita searching. Punya handphone Bapak Ibu? Boleh di searching apa restitusi? Atau mungkin beda nanti, oh nggak benar itu gitu. Boleh dilihat handphonenya apa pengertian restitusi? Loading ya Bapak Ibu, ada paket. Kalau nggak kita kasih wifi sekolah. Boleh juga. Namanya guru. Masuk aja. Passwordnya masuk aja. Gak pakai ketuk-ketuk Bapak Ibu. Masuk aja. Ya silakan Bapak Ibu. Boleh di situ. Gak apa-apa ya, yang pertama aja. Permohonan pengembalian pembayaran pajak yang dilakukan oleh pajak. Oke, itu secara kartu pajak dibukanya. Sebetulnya nggak salah, ada kaitannya. Ayo ada lagi pengertian restitusi yang lain? Restitusi? Maaf saya jalan-jalan kayak. Memang harus. Ada Ibu? Boleh buka namanya Ibu, yang setelah di seksi. Iya, nama saya Juliana Nasution. Restitusi menurut dalam saya sekarang lagi pembelajaran ya Bu. Kalau restitusi tadi dalam perpajakan udah sekarang pembelajaran proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut restitusi pembelajaran dan kita bahas yang sekarang. Ada lagi Bu? Boleh namanya Ibu? Nama saya Ibu Evianti Rahab. Kalau di sini tasalan nggak ini tasalan lihat. Restitusi disiplin diri adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah yang mengajak murid untuk melakukan hal-hal Oke, terima kasih. Ada lagi Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Anggraini. Menurut saya yang saya dapatkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sama dengan Ibu Juliana ya. Nah, Yang dibacakan Ibu Juliana tadi sama Ibu Diana, oh mirip ya? Judi. Disingkat jadi Judi ya? Juliana dan Diana, Judi. Oke. Benar, itu yang diharapkan kalau dalam pembelajaran. Jadi restitusi itu adalah proses bagaimana mengubah anak itu dengan menyadari kesalahannya supaya dia kembali kepada keadaan normalnya. Keadaan normal itu seperti apa? Normal yang dimaksud adalah keadaan yang diharapkan dan kembali diterima oleh kelompoknya. Karena kadang kalau kita berbuat salah kita dikucilkan. Itu yang kasus-kasus pembulian ya Bapak Ibu ya. Tidak salah aja dibully apalagi salah. Nah, dengan restitusi itu kita mengembalikan kepada keadaan normal sehingga dia diterima kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih kuat dan lebih baik. Jadi kalau dibully sekali lagi, udah have fun. Hari ini dibully nangis, besok dibully lagi. Bagaimana dia sudah siap untuk itu dan lebih kuat. Oke. Ini tadi kriteria posisi kontrol itu penghukum ada. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu tidak hanya kita memukul, tapi kadang bahasa verbal kita lebih menyakitkan. Ya, sering sekali ya Bapak Ibu ya. Tanpa kita sadari,
apalagi kalau full day di jam terakhir, itu sebetulnya emosi udah memuncak ke ubun-ubun, gerah, capek. Akhirnya kata-kata yang keluar tidak lagi kata-kata seorang guru. Itu adalah sebuah hukuman verbal yang kadang bisa diingat sampai seumur hidup anak. Kita mau dikenal sebagai apa? Karena saya pernah ketemu guru, gak mau saya Bu. Kenapa? Saya masih ingat ibu itu mengatai saya seperti ini. Sampai sekarang dia masih ingat ketika saya ada pulang ke Rengat. Saya orang Rengat, Bapak Ibu, siapa tahu ada yang bersinggah ke Indragiri Hulu. Hampir di mana Ibu? Oh enggak. Siapa tahu mampirlah ke kampung kami. Saya aslinya sana. Itu ada anak ketika saya pulang. Sehat Bu, sehat. Apa kabar Ibu? Gak tahu saya Bu. Kok gitu ngomongnya, katanya ibu itu sakit. Wah, saya masih sakit hati sama ibu itu. Masa saya dikatain miskin atau katain apa gitu? Karena atau ada ibu anak itu mengatakan ibu itu Bu kalau ke golongan yang ganteng, kaya, baik bahasanya. Ketika ke saya, karena saya orang tua saya hanya pedagang kaki lima, responnya berbeda. Jadi menusuk hati saya kata-katanya Bu. Saya kan membandingkan ketika itu bermasalah, tanggapannya manis-manis. Ketika ke saya kok langsung ngejudge. Jadi dia ingat. Semoga kita bukan bagian dari guru yang seperti itu. Nah, sebagai teman, biasanya kalau guru sebagai teman kata-katanya begini, seperti Bu Eva tadi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayolah pungut sampahnya Nak. Kenapa buang sampah di situ? Ayolah, bantulah demi Bapak, demi Ibu. Seperti itu reaksinya. Selanjutnya pemantau. Ibu tadi memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi hitung-hitungan. Kalau kamu begini nanti kamu akan begini. Siapa yang tidak membuat tugas, silakan. Bapak Ibu ya biasanya ya. Silakan buat tugas di depan. Ada yang nggak hukum ya? Saya pasti pernah waktu saya sekolah nggak buat tugas, ngerjain tugasnya di depan, nggak boleh pakai meja. Itu melukai harga diri anak. Itu tidak baik juga. Sebenarnya sebagai manajer, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Misalnya ada suatu kasus, kita berbicara, kita memanajer, kita mengubah dia melalui dirinya sendiri. Tidak marah-marah, tidak memposisikan sebagai teman, tapi kita memanajemen dirinya untuk merubah dirinya dan dengan kesadarannya. Seorang manajer melakukan kontrol dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, kembali lagi ke segitiga restitusi. Ini dia segitiga restitusi, bisa terlihat Bapak Ibu? Kecil ya? Padahal itu sudah maksimal. Nah, segitiga restitusi yang pertama adalah ketika kita mendapatkan anak dalam keadaan bermasalah, maka yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Artinya seperti apa menstabilkan identitas Bapak Ibu? Misalnya begini, jika ada anak bermasalah, misalnya dia berantem di kelas, kita bawa, kita bimbing, kita tanya, kenapa kamu berantem? Tapi jangan langsung ke pertanyaan seperti itu. Kita bawa dulu. Halo, misalnya si Fajar tadi. Halo Fajar, apa kabar nak? Sehat Bu. Jadi ada sini ya. Nah, kenapa? Tahu kenapa yang dipanggil? Tahu. Saya melakukan ini. Udah santai dulu. Ibu juga pernah melakukan yang sama. Jadi menstabilkan identitasnya, biar kembali dia kepada dirinya dulu. Emosinya hilangkan dulu. Karena kalau orang meluap-luap kita tanya apapun, nol hasilnya. Oke. Boleh Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada apa? Yang kedua,
Validasi tindakan yang salah. Nah, setelah emosinya stabil, setelah stabilitas identitasnya, baru kita validasi kesalahannya. Jadi kamu kenapa tadi? Baru dia mulai cerita, saya tuh seperti ini, Bu. Dia mengganggu saya sedang santai-santai. Tentu saya emosi. Saya cuma bicara agak kasar, dia memukul saya. Nah, mulai validasi apa saja yang terjadi, mulai dia jujur. Karena emosinya tadi sudah stabil. Nah, kemudian yang terakhir baru pada menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan ini Bapak Ibu, ketika kita membuat kesepakatan kelas, bisa ya Bapak Ibu 10 menit lagi kan ya. Jika kita mengadakan kesepakatan kelas, kalimatnya apa Bapak Ibu? Atau ada yang sudah punya kesepakatan kelas? Wali kelas? Ada. Kalau sebagai guru mapel? Ada. Ibu, ada kesepakatan kelasnya? Ada. Bagaimana Bu? Ditaati Bu? Kalimatnya seperti apa Bu? Mulai hari besok gitu ya, karena sudah disepakati hari ini, siapa yang keluar bajunya gitu ya, ini keluar baju ya, siapa yang keluar bajunya untuk laki-laki, jadi nanti kita suruh ke depan dan ibu akan memasukkan bajunya. Kesempatan Ibu ya. Iya. Apakah dia malu nanti di depan kawan atau bagaimana? Nah, itu kesepakatan. Jadi sebelum masuk kelas mereka itu sudah masukkan baju gitu. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua. Ibu apa Bu? Maaf. Oke. Sangat baik sekali Bu ya, ketika membuat kesepakatan kelasnya hanya dimasukkan baju. Kalau saya buat kesepakatan kelas nggak nanggung-nanggung dulunya. Yang nggak keluar, yang tidak masukkan baju, silakan berdiri. Atau saya suruh siram bunga. Apa hubungan sih baju nggak keluar dan nyiram bunga? Karena kita buat sesuatu itu tidak nyambung. Apa kesalahan, apa hukuman. Nah, sebenarnya untuk yang menanya kesepakatan kelas tadi adalah yang bilang supaya memasukkan baju ke dalam. Nah, dalam kesepakatan kelas itu memiliki nilai keyakinan universal. Dari kesepakatan itu kita tanya keyakinannya apa. Kenapa kamu kalau misalnya tidak memasukkan baju, nilai apa, nilai keyakinan apa yang terabaikan? Nilai estetika apa sih kalau kita masukkan baju, apa hubungan dengan pelajaran? Ada Bapak Ibu tahu? Emang kalau nggak masuk bajunya, terus pelajaran biologinya langsung nggak nyambung gitu Ibu ya? Enggak kan? Terus kenapa? Karena anak berpikiran begitu ya Bapak Ibu. Kenapa sih harus masuk baju? Kenapa sih panjang rambut nggak boleh? Kok saya belajar? Kecuali nggak bawa otak Bu, katanya pula kan? Coba, nilai kerapian. Ada nilai keyakinan kalau kerapian itu sebagian dari keindahan. Dan agama juga mengajarkan nilai-nilai keindahan dan kebersihan. Nah, ketika tidak pakai sepatu hitam, kenapa kita tidak boleh anak tidak pakai sepatu hitam? Kan pakai sepatu. Kenapa? Nilai apa di sana? Nilai keyakinan apa yang kita buat kepada diri anak? Kenapa anak tidak boleh pakai sepatu yang bukan hitam? Karena kalau saya ditanya sama anak saya, Bu, ibu saya udah belikan sepatu ini, kenapa nggak boleh? Saya bilang, ketika sepatu kamu bukan hitam, maka warna dan modelnya mencolok. Kalau itu sepatu mahal, terlihat mahalnya. Kalau itu sepatu murah, seperti sepatu saya bilang, terlihat murahnya. Nah, nilainya apa? Menghargai. Ada hati orang yang tercabik-cabik terkadang sepatu kita seperti ini, sepatu kawan. Karena kalau warna hitam masih netral, dari jauh nampaknya semua hitam sama. Tapi kalau sudah yang hijau, biru, pink, merah, kenapa itu modelnya mahalnya, langsung mata kita sepatu mahal. Nah, seperti itu. Jadi nilai-nilai itu kita tanyakan nilai keyakinan mana yang dia langgar ketika dia melakukan kesalahan. Itulah melalui segitiga restitusi. Oke. Sudah terakhir ada kalimat thank you.
Sampai di sini sekiranya ada Bapak Ibu, saya boleh ya Ibu ya, berapa menit Ibu? 5 menit tanya. Jam makan kita. Udah lewat Ibu ya. Maaf sekali. Karena tadi juga pesan dari Ibu Nirmala, silakan dilanjutkan. Karena Ibu Nirmala tadi adalah bagian dari Balai Guru Penggerak. Karena kemarin waktu Ibu itu membuat supervisi kepala sekolah kita ini juga bertemu dengan Bu Nirmala. Di situ kita sempat cerita-cerita, ternyata Ibu itu juga bagian dari guru penggerak BGP, Balai Guru Penggerak, yang dulunya adalah LPMP, P4TK ya, P4TK. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Saya bukan menggurui, karena saya lebih muda mungkin. Masih banyak ini yang sudah 40 tahun ngajar. Udah dapat apa? Kalau tim Satgancana 44 kali mungkin ya, Bapak Ibu. Kalau saya tidak akan berharap itu, dua kali dapat aja udah syukur. Karena terlambat jadi PNS-nya. Ada Bapak Ibu, teman-teman, ya silakan Ibu. Kita sharing ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kebetulan ini terjadi pada diri saya, bukan saya ingin menanyakan tentang guru penggerak. Kemarin pada angkatan ke-7 saya diundang, tapi saya tidak mengerjakan. Mungkin saya buka CPKB saya 3 hari terakhir. Iya, jadi saya tidak tahu 3 hari terakhir batas akhir pengumpulan. Ini saya baru membuka CPKB saya kalau saya diundang gitu sebagai guru penggerak. Jadi mungkin waktu hari pertama mungkin saya ikut menyelesaikan. Hari kedua dan hari ketiga saya tidak sanggup, dan kebetulan saya dirawat, saya sakit. Jadi yang saya tanyakan, apakah ada kemungkinan lagi saya ikut untuk dipanggil untuk guru penggerak atau tidak? Gitu. Terima kasih. Bella juga pengalaman nih, teman rekan kerja. Baik, terima kasih atas kesempatan izin menjawabnya Ibu ya. Jadi masalah untuk guru penggerak ini ya, jadi kita semua yang udah punya CPKB itu memang harus selalu update. Nah, seperti itu. Jadi sering melihat. Jadi kan agar tidak ketinggalan informasi seperti yang Ibu laksanakan itu. Nah, kebetulan ini ya Ibu, ada teman saya sendiri dari SMA Negeri 4 Kampung Saya Utara ya Bapak Ibu. Nah, teman saya ini dia sudah mengikuti bahkan. Kalau Ibu kan memang belum buat esainya gitu ya Ibu ya. Nah, teman saya ini bahkan sudah membuat esainya. Nah, bahkan dia udah simulasi gitu, udah wawancara sampai ke situ, tapi ternyata tidak lulus. Dan alhamdulillah ini angkatan 7 dipanggil kembali. Jadi Ibu jangan pesimis, jangan langsung down gitu ya, Ibu tetap semangat. Nah, Ibu tetap pantau lagi CPKB-nya, dan insya Allah itu kita semua untuk mencapai kuota kita banyak ini ya Ibu ya, di pengumuman dan juga dikasih tahu. Kuota kita hampir 2000-an gitu, jadi semua bakal diundang. Yang penting kita harus optimis, kerjakan esainya. Itu dari pengalaman saya pribadi ya Ibu. Jadi jangan pesimis terlebih dahulu Ibu. Insya Allah pasti diundang kembali seperti teman saya yang sudah mengalami itu. Mungkin segitu aja ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Bu Ella. Tangan dong. Nah, kemarin saya dengar dari fasilitator kami, Bapak Ibu sedikit, ketika kenapa esainya nilainya kurang, mungkin kurang benar. Kami dapat bocoran. Ketika menuliskan esai Bapak Ibu, sedapat mungkin kita menunjukkan tanggal, bulan, kalau bisa waktunya, kapan kejadiannya. Kan ada pertanyaannya, kapan Bapak Ibu mengalaminya. Jadi nilai yang bisa menunjukkan kapan waktu tepatnya itu adalah nilai terbaik yang akan mereka berikan. Berarti itu bukan sesuatu yang fiktif. Mereka tidak di guru penggerak, satu kata kuncinya tidak ada kata-kata mencontek. Jangan meniru apa yang ada di internet. Pure, murni, tuliskan apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu sekalian. Dan itu kata kuncinya kemarin saya ingat. Oh iya, saya ketika menulis esai memang saya buat pada bulan Oktober sekitaran tahun sekian. Saya memang bunyikan kata-kata itu. Ternyata memang itu adalah salah satu poin tertinggi ketika menjawab esai. Itu bocoran dari Bapak fasilitator kami, Pak Sugiarto. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu ya. Saya kembalikan kepada Bu Siti Dwalam, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Semoga ada pertemuan yang baik di hari-hari yang akan datang. Kita berjumpa dalam situasi yang lebih baik lagi. Lebih dan kurang sekian saya ucapkan. Terima kasih.
Iya, kita beri aplaus untuk bersama. Terima kasih Bu Dame sudah membagi ilmunya kepada kita bersama. Mudah-mudahan ada hal positif yang kita ambil.